Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Tiga. Hai sahabat RTVCMD pecinta movie, selamat datang buat yang baru mampir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, biar gak ketinggalan video baru dari kita. Kemarin kita sudah bahas film horor Indonesia yang berjudul Suster Keramas. Nah sekarang kita akan bahas film keduanya yang gak bisa aku bilang sequel sih, karena gak ada hubungannya dengan film pertama guys. Dan bahkan ceritanya gak nyambung sama judulnya. Yang sama tuh cuma pemainnya aja, si Zidni Adam sama itu Daus Paro. Itu pun dapat karakter peran yang beda guys. Sama ini lagi guys, sama-sama ngundang artis bobok cakepnya Jepang. Dah itu aja. Bisa kalian bayangkan kan sengawur apa nanti ceritanya? Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Vindo Purwono HW. Menceritakan tentang sebuah rumah sakit seram yang menyimpan banyak teka-teki di luar Naila. Gak bakal aku kasih tahu sekarang guys, biar kalian nonton aja sampai akhir. Film ini gak rilis di OTT resmi manapun ya guys. Kita aja nih pinjem DVD-nya dari rental seharga 15.000 per 3 hari. BTW makasih Mas Agus penjaga rental, aku padamu mas. Daripada penasaran cus, langsung aja masuk ke filmnya guys. Adegan diawali dari 3 sahabat, Jack, Tando, dan Sally yang lagi asyik balapan liar malam-malam. Tiba-tiba si Sally jatuh dan kakinya patah sampai tulangnya keluar. Waduh, kasihan banget ya si Sally guys. Saking gak kuatnya menahan rasa sakit, dia akhirnya pingsan. Kedua sahabatnya pun akhirnya membawa Sally ke rumah sakit terdekat. Kemudian kita beralih ke seorang tour guide bernama Cakil yang sedang menunggu turis dari Jepang. Karena keseringan mendapat tamu nenek-nenek, Cakil pun langsung menarik 2 nenek yang datang. Padahal tamu sebenarnya adalah cewek cantik bernama Sachiko, kaum senam 5 jari JEP. Pasti tahu siapa dia nih. Saat Cakil mau mengantar Sachiko yang entah kenapa datang ke Indonesia malah mau karaokean. Emangnya di Jepang gak ada tempat karaoke ya neng? Karena matanya si Cakil ini jelalatan, mata-mata keranjang gitu. Nah, si Cakil ini fokus melihat 2 belahan gunungnya sampai bengong tuh guys. Akhirnya Sachiko gak sengaja menutup pintu mobil hingga tangan Cakil kejepit sampai 2 kali tuh guys. Akhirnya mereka berdua naik taksi menuju ke rumah sakit yang sama tempat Sally dirawat. Di rumah sakit, suster meminta Jack dan Tando menunggu di luar. Di saat mereka kebingungan mencari alasan apa yang akan mereka katakan pada papanya Sally nanti, datanglah pasangan suami istri mengeluhkan burung suaminya yang berdiri tegap lurus karena minum tangkur buaya. Untungnya kagak sambil hormat itu burung. Jam 12:30 dini pagi hari, Tando malah ngikutin suster shift malam menuju toilet. Di saat yang sama pula, Cakil dan Sachiko yang tiba di rumah sakit berdebat dengan sang supir karena dompet Sachiko ketinggalan di mobil Cakil. Setelah Cakil membayar ongkos, tiba-tiba tangan yang satunya kejepit pintu lagi dan dibawa kabur oleh taksi. Aneh banget sih guys, bisa ya si supir gak nyadar? Sachiko yang panik dan gak tahu harus berbuat apa akhirnya masuk ke dalam rumah sakit mencari dokter dan bertemu Jack yang sakne melihat Sachiko. Dengan keterbatasan bahasa yang mereka berdua omongin, Jack akhirnya paham jika Sachiko ingin mencari dokter. Jack pun meminta Sachiko menunggu sebentar dan dirinya akan pergi ke ruangan dokter. Sementara itu, si Tando yang mengintip suster ganti baju akhirnya ketahuan. Namun otak Tando yang encer malah berpura-pura jadi orang buta dengan modusnya sudah kebelet. Suster itu pun akhirnya nyaranin Tando untuk pipis di sana, hingga menimbulkan kegaduhan ketika ada suster lain yang datang untuk ganti baju. Di ruangan dokter, Jack gak menemukan ada dokter sama sekali, malah dibuat merinding dengan sosok bayangan dan tangan di belakangnya. Sachiko yang sedang menunggu Jack juga diganggu oleh sosok itu. Kemudian Jack datang mengagetkannya. Lagi-lagi, karena ini 2 orang sama-sama gak ngerti bahasanya masing-masing, Jack malah ngira Sachiko memaksa main dokter-dokteran. Sachiko yang bingung nurut aja tuh, ngikutin perintah si Jack yang masuk ke salah satu ruangan. Sachiko berusaha mencoba menjelaskan jika bukan dirinya lah yang sakit, tapi Jack gak paham guys. Dan mereka lanjut dah main dokter-dokteran beneran tuh di situ. Lalu ada pasien kakek-kakek di bilik sebelah yang melihat aksi mereka hingga jantung kakek itu berdetak kencang, gak beraturan dan akhirnya meninggoy. Innalillah.
Kemudian si Cakil datang teriak memanggil Sachiko. Jack pun langsung ngumpet di bawah kasur pasien. Kemudian Cakil mengajak Sachiko pergi ke UGD. Jack kaget saat mengetahui kakek di sebelah sudah is dead. Jam 2 kurang seperempat, Sally diganggu oleh suara tangisan perempuan dari bilik sebelahnya. Dan saat melihat ada seorang perempuan sekarat, Sally langsung teriak memanggil dokter dan Jack pun datang. Tapi setelah diperiksa lagi, bilik itu ternyata kosong. Kemudian Jack menyuruh Sally untuk istirahat, sementara dirinya akan mencari minum. Suster yang ingin mengecek data Tando malah dipanggil dokter dan menyuruh Tando menunggu sebentar. Ada banyak sekali kelakuan spasi-sum pemeran cowok-cowok di film ini guys. Tapi gak mau gue ceritain secara spesifik. Misalnya ngelihat belahan apapun itu ya. Kemudian ada grepek-grepek juga dan lain-lain. Karena takut di take down guys videonya. Cakil yang merintih kesakitan dengan lebay akhirnya dipanggilkan suster yang gemoy berbuah besar dan kenyal. Sampai itunya berdiri. Sementara Sachiko pamit pergi ke toilet. Ini rumah sakit di mana sih? Emang ada ya suster yang seterbuka itu bajunya? Gue yakin cowok-cowok pengen sakit kalau banyak yang begini mah. Betah banget tuh mereka di toilet rumah sakit. Jack terkejut ketika menaiki lift bersama seorang suster. Tiba-tiba suster itu teriak hantu dan kabur. Padahal Jack gak melihat ada apa-apa. Jack juga mengalami sedikit gangguan dari hantu itu ketika menuju pantry. Begitu pula dengan Sachiko yang diganggu sama suster ngesot. Setibanya di pantry, Jack malah heran ketika penjaga pantrynya gak mau melihatnya. Dan justru ketakutan lalu kabur setelah menunjukkan tempat minuman. Jack kemudian diteror oleh sepotong tangan dan juga tuyul. Dia pun lari masuk ke dalam lift dan bertemu kakek nenek yang aneh. Saat ditanya, mereka berdua malah diam aja dan hanya nunduk yang membuat Jack merinding dan kabur. Jack pun lari dan bertemu Sachiko yang meminta antar ke toilet. Sementara itu, si Tando yang masih menunggu suster tadi mencoba menyapa dua dokter yang lewat di depannya. Bukannya direspon, tapi dokter malah mengabaikannya dan berkata merasa merinding. Tando lalu kedapatan wanita berjeli ubur-ubur kenyal yang katanya lehernya lagi sakit dan dadanya sesak. Tando pun modus dan berpura-pura jadi dokter lalu tanpa mengurangi rasa malunya, si Tando ini grepe-grepe itu cewek dan ternyata dia adalah hantu yang baru saja gantung sensor. Tando lari dan berhenti di kursi tunggu lalu tiba-tiba ada pengurus jenezong yang gak sengaja menabrak hingga jenezongnya jatuh. Kemudian dia meminta Tando membantunya. Meski ngomel-ngomel, tapi dilakuin sama Tando. Baik juga ya si Tando ini guys. Jack dan Sachiko tiba di toilet. Karena Sachiko takut, dia meminta Jack nemenin masuk ke dalam. Udah, modus lah tuh si Jack. Pura-pura ngecek bilik dan berkata jika biliknya ada hantunya. Terus bawa-bawa tradisi di Indonesia. Jika ingin mengusir hantu, katanya harus telenji. Saat Sachiko membuka semuanya, Jack juga melepas baju dan celananya. Tapi saat Sachiko berbalik, dia melihat hantu dan pingsan. Jack pun mengira Sachiko shock melihat motif kolornya yang bertuliskan I love you mom. Akhirnya si Jack menggotong Sachiko dan meletakkannya di kursi roda. Si pengurus jenezong dan Tando akhirnya tiba di kamar. Petugas jenezong heran karena tiba-tiba sudah ada 3 jenezong di sana, padahal tadi masih kosong. Dia teriak yang membuat Tando ketakutan karena penutup jenezong yang mereka bawa kebuka. Kemudian saat mau pergi, tangan si petugas ditahan sama salah satu jenezong dan Tando pun pergi mencari bantuan. Kemudian menarik suster yang lewat, di mana ternyata suster itu adalah hantu muka rata. Tando pun kabur dan si pengurus jenezong akhirnya pingsan. Kemudian Tando bertemu kakek-kakek dukun yang mencoba mengusir hantu. Tapi malah menyembur si Tando tuh guys. Karena si dukun seperti gak bisa melihat Tando gitu. Suster datang dan mengatakan jika Pak Itno itu mengalami gangguan jiwa. Kemudian Tando bertemu nenek-nenek yang jadi pemeran nenek gayung. Nenek itu memegang erat tangan Tando dan meminta antar ke seberang. Tando yakin nenek itu adalah hantu ketika melihat di depannya ada nenek yang sama persis. Dan dia pun lari lalu bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa yang punya anak bilang aku. Malah lagunya Wali tuh. Yang sama-sama batuk hebat hingga keluar saus tomat. Di sampingnya Tando tuh. Tentu saja Tando merasa ngeri, takut, sekaligus jijai sampai akhirnya kencing di celana. Jack yang mendorong Sachiko sangat kelelahan karena berat. Jack mengira berat di gunungnya, padahal sebenarnya ada hantu yang duduk di atas Sachiko.
Cakil yang baru bangun malah ditemani suster cantik yang mulai menggodanya. Saat menjilat jarinya, tiba-tiba suster itu berubah jadi hantu dan menggigit jari tengah Cakil hingga putus. Rupanya itu hanya mimpi, guys. Cakil yang merasa ada yang gak beres dengan rumah sakit itu akhirnya pergi mencari Sachiko. Sally tiba-tiba diinjak sama sosok hantu wanita lalu dicekik dan dimuntahin sirup marjan koko pandan. Sally pun memberontak dan jatuh dari kasur pasien. Rupanya dia hanya mimpi. Sally yang ketakutan memanggil Jack dan Tando. Cakil yang mencari Sachiko didatangi sama pocong berkursi roda, bahkan mau diperkaos tuh si Cakil. Aduh, berdosa banget lu, Cong. Pocongnya barbarly ya, guys. Cakil pun lari dan bertabrakan dengan Jack yang membawa Sachiko. Setelah berdebat masalah Sachiko kenapa bisa telenji, akhirnya mereka sadar jika rumah sakit itu berhantu dan mereka harus segera pergi dari sana. Pokoknya mereka ini terus dikejar dan diikuti sampai yang dorong kursi itu ganti-gantian dan akhirnya bertemu Tando, guys. Setelah curhat-curhatan, mereka berdua baru ingat deh tentang si Sally. Lalu menyuruh Sachiko dan Cakil nunggu di pintu keluar, sementara mereka akan menjemput Sally di ruang UGD. Cakil dan Sachiko yang menemukan pintu keluar malah mendengar orang nangis di kamar jenazah. Mereka berdua datang menghampirinya dan melihat si penjaga kamar jenazah. Ketika berusaha membantu melepas tangannya, mereka tak sengaja melorotin kain penutup dan terkejut karena ternyata itu adalah jenazahnya si Tando, di mana baru saja bertemu Cakil dan Sachiko, dan juga yang sudah membantu si petugas mendorong jenazah tadi. Ketika melihat kertas nama bertuliskan Jack di samping jenazah Tando, Sachiko pun beraniin diri buat membuka kain penutupnya dan benar saja, itu adalah jenazahnya si Jack. Mereka pun mutusin buat lari dan bertabrakan dengan Tando, Jack, dan Sally. Sachiko, Cakil, dan si penjaga kuburan sih? Dan si penjaga mayang ketakutan tuh, guys, berada di dekat mereka dan berkata jika mereka bertiga sudah innalillah dan jenazahnya ada di kamar orang tak bernyawa. Sally yang heran sekaligus penasaran meminta kedua sahabatnya itu untuk mengantarnya ke kamar jenazah. Sementara si Cakil, Sachiko, dan si pengurus jenazah akhirnya pergi dari sana. Dan setelah Tando, Jack, dan Sally ngecek ke ruangan jenazah, ternyata benar mereka sudah meninggoy. Karena saat Jack dan Tando mengangkat Sally dan ingin membawanya ke rumah sakit, ada mobil truk yang menabrak mereka karena sang supir sibuk dengan HP-nya. Dan kejadian aneh yang mereka alami sebelumnya ternyata berasal dari mereka sendiri. Ya, gak tahu gimana ceritanya mereka diteror sama arwahnya sendiri. Dah, tamat deh, guys. Jujur ya, pemilihan back soundtrack lagu Michael Says yang berjudul Sebelum Aku Metong ini sangat tepat di film ini, guys. Setelah kita dibuat kecewa dengan ceritanya yang bikin kita mikir, apaan sih bisa gitu? Terbalaskan sudah dengan jatuhnya air mata akibat lirik lagunya yang sangat menyayat hati hingga memperkuat suasana yang ingin disampaikan dalam adegan itu dan membuat mereka sadar kalau dirinya sebenarnya sudah metong. Gua gak mau pusing nyari alasan kenapa mereka bertiga gak sadar dirinya sudah metong ya, guys. Karena dari genrenya sendiri, ini tuh film horor komedi. Semua yang terjadi memang gak masuk akal. Itu hanya dibuat buat lucu-lucuan aja. Ya meskipun gak cukup untuk membuat kita ketawa terbahak-bahak ngakak WKWKWK ya. Mungkin aja nih, guys, waktu proses astral projection, roh atau jiwa mereka bertiga ini juga pingsan kali di alam sana. Gue juga gak tahu tuh, guys. Jadi semacam pingsan di dalam pingsan gitu, guys. Ngerti gak sih? Pusing ya, guys. Nah, karena arwah mereka ini juga pingsan, mereka tentu gak tahu dan gak bisa melihat waktu jenazahnya dibawa ke rumah sakit. Kemudian rohnya itu bangun ketika semuanya sudah beres, sehingga mereka merasa kalau mereka harus melanjutkan hidup dan gak sadar dirinya sudah metong. Kemudian masalah yang bisa melihat mereka ini, guys, mungkin jika seandainya yang bisa melihat mereka ini cuma 1 atau 2 orang aja masih bisa diterima akal ya. Bisa jadi 2 orang itu anak IndiHome. Tapi kan ini banyak yang ngelihat, guys. Para suster waktu pertama kali mereka bawa Sally, terus pasangan suami istri yang itunya berdiri terus tuh, Sachiko sama Cakil, dan lagi pengurus kamar jenazah. Belum lagi suster-suster juga banyak yang ngeliat. Gak mungkin dong secara kebetulan mereka semua ini IndiHome. Meski si penjaga pantry, 2 dokter, dan si dukun dan juga suster di lift itu gak bisa melihat mereka. Ya gimana ya, guys. Mungkin cuma si penulis aja kali yang bisa ngejelasin, guys. Atau jika kalian punya teori sendiri setelah nonton filmnya, kalian bisa komen, guys. Tapi yang pasti, gue punya temen IndiHome, guys. Dia suka ngomong gitu kalau misalkan kita lagi nongkrong,
Jika di sudut-sudut ada makhluk-makhluk jahat, dia suka bilangin tuh guys, agar gak diganggu. Dia juga bisa berkomunikasi, tapi gak bisa sentuh-sentuhan fisik gitu. Berkomunikasinya pun kalau kelamaan temen gue ini bisa sakit kepala katanya. Tapi di film ini hantunya malah ngegoda suster. Aduh, pusing ya guys. Ya udahlah, sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye bye.